Shalom, dengan saya Pendeta Henry Dunan Sirait, senang berjumpa kembali dengan Anda dalam program kita dari rumah ke rumah. Ya, masih dengan saya, Pendeta Henry Dunan Sirait dalam program kita dari rumah ke rumah. Dan kita berada pada topik besar harta kekayaan yang berharga. Dan hari ini, dalam episode kali ini, kita berbicara tentang harta dalam bejana tanah liat. Mari kita berdoa. Penuhilah kami dengan hikmat-Mu, Bapa yang baik. Penuhilah kami dengan pengertian. Penuhilah kami dengan kebenaran. Biarlah hati kami melimpah dengan pengertian pemahaman, sehingga kami semakin mengasihi Tuhan. Haleluya. Amin. Dalam suratnya, Rasul Paulus menulis kepada orang-orang di Korintus, dalam suratnya yang kedua, tercatat dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang ketujuh berkata seperti ini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sehingga kita tahu bahwa dengan keberadaan kita makin menyadari kita tidak ada apa-apanya. Di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-8, dalam Mazmur pasal 8 ayatnya yang ke-5, bahkan dikatakan dalam ayat 4-6 saya bacakan, jika aku melihat langit-Mu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Rasul Paulus menekankan kepada orang-orang di Korintus tentang posisinya, tentang jabatannya, harta dalam bejana tanah liat, harta rohani dalam bejana tanah liat. Apakah sebenarnya bejana yang dimaksud? Bejana yang dimaksud oleh Paulus adalah pribadinya, dirinya, tubuhnya. Jadi betapa rapuhnya kemanusiaan kita ini, tidak ada harganya. Dari tanah, kalau bejana tanah liat kita tahu, gampang somplak, pecah, setidaknya retak. Ya, lalu buruk. Dimakan waktu dia akan mulai buram, buruk, diganti. Tapi Allah berkenan memberikan harta di dalamnya. Jadi harga bejana yang murah itu, begitu ada harta di dalamnya, menjadi mahal. Jadi harga bejana itu ditetapkan, ditentukan. Nilai bejana itu sekarang ditentukan bukan lagi oleh bejana itu sendiri, tetapi oleh harta yang ada di dalam bejana itu. Kadang-kadang kalau kita pikir ini sebenarnya tidak adil. Masakan barang berharga, harta yang berharga ditaruh di bejana tanah liat. Tapi kalau kita mengacu lagi kepada kitab Mazmur 8 ayat 5 itu, sesungguhnya dari semula Allah telah menjadikan manusia itu dari tanah, dari debu tanah, tetapi dimahkotainya dengan kasih setia dan rahmat. Dimahkotainya dengan hormat, dijadikannya segambar dengan dirinya. Ini yang membuat kita manusia harusnya terus rendah hati dan menyadari betapa semua kita terima adalah karena kasih karunia Allah. Only by grace. Tidak ada cara lain. Semua adalah karena anugerahnya, karena kemurahannya. Jadi penginjil-penginjil, hamba-hamba Tuhan, kita orang-orang percaya semestinya menyadari bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Rasul Paulus mau mengatakan the gospel of Jesus Christ
how to show the face of Jesus Christ, bagaimana menampakkan wajah Yesus melalui bejana ini dalam pemberitaan Injil damai sejahtera ini yang sebenarnya yang menetapkan harga dari bejana tanah liat itu. Kalau saya sebagai hamba Tuhan atau sebagai penginjil, saya sudah mulai mencari hormat buat diri saya sendiri. Saya lekas tersinggung, cepat sakit hati, lalu membalas jahat dengan jahat, atau di depan orang saya mencari hormat buat diri saya sendiri. Betapa kelihatannya sesungguhnya harta itu telah tidak ada di dalamnya. Dia hanya bejana yang sebenarnya sudah waktunya diganti. Tetapi saya bersyukur bahwa di dalam keberadaan harta di dalam diri saya itu membuat saya menjadi menerima kehidupan yang dikaruniakan Tuhan pada kita. Bila Tuhan dihormati, saya ikut dihormati. Bila Tuhan dimuliakan, saya ikut dimuliakan. Sama seperti keledai yang dibawa oleh Tuhan Yesus ketika Yesus mau masuk kota Samaria yang terakhir kali, dan orang menghamparkan pakaian-pakaiannya. Keledai itu tidak ada apa-apanya, hanya hewan biasa. Maaf kata, binatang biasa. Keledai betina yang tidak lazim ditunggangi. Tapi semua ketika Yesus naik di atasnya, orang menaruh hormat sama Yesus, dia juga ikut di dalam suasana hormat dan puja-puji itu. Begitulah kita hamba-hamba Tuhan. Jadi hidup kita ini tak ubahnya seperti tanah liat yang tidak ada apa-apanya. Tanah liat yang tidak sebanding dengan harta yang di dalamnya. Injil keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan Injil keselamatan itu harus menyatakan who Jesus is. Harus menyatakan siapa sesungguhnya Yesus. Jika Injil itu hanya menyatakan baik-baik saja, kamu diberkati, kamu melimpah, dan semuanya menjadi sangat baik dan kelihatan seperti tertata dengan baik, tapi tanpa Yesus hadir, tanpa Yesus dimuliakan, kita juga menjadi pekerja-pekerja yang mencari hormat kemuliaan bagi diri kita sendiri. Saya percaya itu yang dimaksud Rasul Paulus ketika dia berkata tentang harta ini kami punyai di dalam bejana tanah liat. Bejana yang rapuh, bejana yang gampang soplak, pecah, retak, bahkan bejana yang bisa aus dimakan waktu, tapi Tuhan berkenan menaruhnya pada kita. Betapa besarnya kasih Allah kepada kita, betapa besarnya kepercayaan Allah kepada kita, diberikannya anaknya kepada kita, diizinkannya kita menjadi hamba-hamba Injil, dan kemanapun kita membawa Injil, kita mendapatkan berkat-berkat Injil. Saya masih ingat saya pergi ke sebuah kampung yang dari waktu ke waktu saya jalan kaki belasan kilometer, dan saya pulang pergi jalan kaki. Lalu sekali waktu iblis membisikkan di telinga saya berkata begini, Henry, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu di kota saja tidak melakukan pelayanan seperti ini, kamu datang ke desa-desa dan melakukan pelayanan seperti ini. Lalu saya bilang begini, saya jawab, hai setan, pergi, enyahlah kau dari kehidupanku, jangan membisikkan kata-kata pujian seperti itu. Justru inilah buktinya bahwa Injil lebih terhormat dariku. Apapun bisa kulakukan demi Injil. Bahwa bukti bahwa aku adalah hamba daripada Injil, aku harus melakukan apapun yang diperintahkan Injil kepadaku. Dan ketika Injil disampaikan, nama Tuhan dipermuliakan, aku juga menerima berkat-berkat dari Injil. Masih dengan saya Pendeta Henry Dunan Sirait dalam program kita dari rumah ke rumah. Sampai bertemu pada episode berikutnya. Doa saya kita semua diberkati Tuhan, sehat, dan Tuhan memberkati. Shalom, haleluya.